ya. Iya, Iya, iya. sama-sama. Hati-hati di jalan. Salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita ternak kelinci kambing domba Kasar Lampung kedatangan 2 tamu mahasiswi dari jurusan peternakan Universitas Lampung. Mereka ingin mewawancarai pemiliknya, yaitu Bapak Dr. Ganjar. Yuk kita lihat bagaimana sesinya. Nah, kalau di sini itu kelinci masih ada sampai ini. Karena kalau basically rumahan biasanya kita di rumah begini masyarakat itu nggak bisa, palingnya bisa ayam bebek mereka pikir ternak daging merah itu nggak bisa. Maka saya contohkan awalnya dengan masyarakat di sekitar kita ini, itu awalnya adalah ternak kelinci karena daging merah itu jelas lebih baik proteinnya ketimbang daging putih kan. Nah, selang beberapa tahun kemudian saya coba aplikasi ke domba sama kambing, dan tetap tujuan saya adalah untuk memasyarakatkan bahwa masyarakat itu satu, ternak itu nggak perlu betul daging putih aja, karena hewannya kecil-kecil seperti ikan air tawar, bebek itu daging putih. Kalau daging merah seperti ikan laut nggak mungkin, karena pH airnya kan, kita harus cari yang kadar garamnya tinggi itu. Terus masyarakat ini banyak sekali yang nggak paham gini. Kalau di Islam akikah kadang-kadang diundur-undur, alasan satu positif, tidak ada duit karena harga kambing mahal, apalagi anak laki hari tua. Dan mereka nggak tahu sunnahnya itu sebenarnya domba. Antara kambing dengan domba yang paling murah justru harga domba ketimbang kambing, kecuali domba-domba tertentu memang lebih mahal dari kambing. Memang orang tidak mampu, yang pegawai negeri pun kadang-kadang tiap tahun itu tidak bisa kurban. Alasannya apa? Mepet lagi keuangan. Padahal kalau di orang beli anak kambing yang umur 4 bulan 5 bulan dirawat hanya 1 ekor aja di depan rumah, tahun depan sudah bisa kurban. Tapi banyak pegawai negeri yang nggak sanggup berkurban untuk tiap tahun, masih banyak itu kita bisa beternak asal mau gitu dan mencukupi, jadi nggak perlu lagi beli. Bagi masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah, makan daging itu bisa dihitung. Kalau nggak hari raya, kalau nggak ada hajatan keluarga, kecuali kalau daging putih ya. Daging putih pun kadang-kadang mereka sehari itu mungkin nggak pernah akan ketemu tiap hari gitu. Sama domba ini yang kena sakit itu sakit mata, kembung, batuk, pilek, demam, itu sih. Nah, kalau obat itu biasanya saya pakai. Nah, dengan juga gatel itu Lopmetil, terus itu apa lagi banyak lah. Nah, saya juga bukan ini ya, bukan dokter hewan, cuma saya punya susunannya itu, obat-obatnya itu ada. LE itu untuk dia sakit demam ada. Terus untuk supaya kandang ini enggak bau, saya semprot dengan EM4 peternakan Kohe ya, tainya itu saya semprot EM4 peternakan biar dia terfermentasi, jadi lalat nggak mau datang. Dengan juga supaya kandang bersih, supaya hewan itu enggak terjangkit virus, saya pelihara bebek sama ayam. Jadi saya lepas, dia yang makan. Misalnya saya kasih daun pisang ya, daun pisang yang jatuh itu dimakanin bebek, dimakanin ayam. Nah, terus kohenya bekas si kambing atau domba itu buang hajat, dengan ayam itu dia kereker, ternyata dimakan juga. Enggak, itu ada cacingnya ya. Terus itu ada bagian, ternyata ayam itu mau sama bebek ini, bagian ada tai si domba itu ada yang bisa dimakan mereka rupanya.
Mungkin juga karena saya semprot EM4 peternakan, jadi baunya juga nggak bau, dan akhirnya kalau nanti terfermentasi dia itu agak wangi juga malah. Bahkan mereka ini tidur di bawah-bawah kandang ini, saya juga heran, mereka nyaman gitu. Karena para peternak yang lain ada yang bilang bahwasannya melihara bebek, ini kan jenis bebek packing ini, ada juga bebek itik ya, sama ayam, supaya pengurai dari kotoran itu. Nah, selanjutnya saya seminggu sekali memang nyuruh orang untuk ngambil. Nah, seperti itu kan ada plastik-plastik bekas karung itu dimasukkan ke situ. Terus saya hubungi masyarakat, kalau ada yang mau itu kandang silakan diambil. Gantinya mungkin bawa karung sendiri, bisa ngambil sendiri boleh. Itu sih biar bermanfaat. Kebersihan kandangnya itu menggunakan gitu ya. Iya, saya pakai EM4 sama ini Baiklin. Maksudnya itu disemprot atau gimana Pak? Berapa kali Itu saya itu biasanya tiap hari malah. tiap hari? Nah, tadi sore dari semprot. Jadi itu satu hari itu dua kali apa? Gini, Aja. kalau sore hari ini pakai EM4, besoknya pakai Baiklin. Campur ini saya campur apa namanya? Sunlight. Kalau EM4 saya semprot ada hewannya nggak apa-apa. EM4 itu peringatan itu. Cuma kalau Baiklin sama Sofrin tak keluarin dulu. Terus minumannya saya singkirin, jangan ada makanan dulu karena itu khawatir zat kimia tinggi. Kalau EM4 kan memang EM4 peternakan, kalau saya kan untuk fermentasi makanan juga. Iya. Jadi ini ada tong ini isinya yang sebelah sana fermentasi dari daun pisang yang dipotong-potong. Dibikin silase. Iya, buat silase dari biasanya kan daun singkong orang. Iya. Di YouTube channel saya juga sudah pernah saya shooting untuk buat dari silase dari daun pisang itu. Kasih nanti kan makanannya itu nanti kan dikasih molase sama EM4, ditahan 2-3 minggu. Kalau udah baunya wangi, dipegang hangat bisa jadi. Kambing atau domba yang nanti hamil ini, tapi kalau udah mau melahirkan 2-3 hari lagi udah mau melahirkan, saya letakkan di sini. Dipisahin, nanti dikasih jerami atau kalau enggak karugoni. Karena biasanya anaknya itu kalau lahir ada kayak sepatu itu harus dikletek. Kalau kita nggak kletekin, licin, dia nggak mau jalan. Dan kalau di kandang-kandang begini biasanya di lahan kan itu ada jarang-jarang supaya kohenya itu kan turun ke bawah toh. Kaki anaknya terjepit biasanya. Nah, kalau sudah seminggu 2 minggu baru naikkan ke kandang lagi sama ibu, sama indukannya itu. Nah, kalau kandang ini kandang untuk perkawinan. Jadi kalau ada domba atau kambing yang minta kawin, masukkan di sini perempuannya, terus ambilkan jantannya, biarin selama 1 minggu. Biasanya nanti jadi. Ada juga yang dibantu. Yang susah ini domba. Kalau kambing cepet. Kalau kita kawin bantu, kalau domba rada lama. Makanya kita harus punya kandang sendiri seperti ini. Saya kandang ini mewakili sebenarnya. Yang ini untuk mereka melahirkan, ini untuk kawin. Yang 1, 2, 3 itu untuk start, ngebok kalau ada yang laki-laki. 1, 2 yang ini untuk indukan sama anak-anak. Ada 2. Jadi kita itu kalau kambing itu ada beberapa jenis kandang ya. Kandang khusus untuk indukan dan anak yang baru lahir sampai dia sapi itu 3 bulan boleh, 4 bulan, 5 bulan boleh. Yang bagus betul itu kalau bisa 4 bulan ke atas, jadi imun tubuhnya kuat. Tapi kalau di bawah 3 bulan sudah kita jual anaknya, aduh biasanya cepat sakit dan mati. Tuh. Jadi kandang umbaran seperti ini, lantai bawah untuk dia melahirkan. Terus kandang koloni ini untuk dia kawin. Yang ini kandang untuk anak dan indukan setelah naik dari kandang sini. Yang di situ kandang box, penyekatan satu-satu untuk penggemukan.
banyak sih sebenarnya materi-materinya ya. Makanya saya itu untuk berbagi ilmu, kami ini membuat YouTube channel Ternak Kelinci Kambing Domba Masalah. Jadi setiap pengalaman, ide-ide bisa diceritakan di situ. Jadi bahan materi bersama, koreksi bersama gitu. Dari hasil penelitian dan pertanyaan dari teman-teman juga. Kelincinya sebenarnya sudah sini sama belakang, semua yang belakang nggak bisa dikunjungi. Ini uniknya kelinci. Kelinci itu kalau sedang hamil bunting, tiba-tiba dimasuki orang yang baunya itu nggak pernah dicium dia, stres. Stres. Kelinci ini indukan yang paling kejam kalau di alam bebas. Anaknya itu kalau sudah lahir dikubur dalam tanah, ditutup pintunya, disisakan beberapa poin-poin tertentu supaya udara masuk. Dia nggak akan pernah nemuin anaknya kecuali malam jam 8 nanti dia nyusuin. Jam 8 malam dibukanya lagi. Nyusuinnya sebentar, nggak lebih dari 2 menit, 1 menit aja selesai itu. Jadi itu dia keluar tutup lagi. Nanti subuh dia gali lagi, susuin lagi 1-2 menit dia keluar lagi. Udah itu dia pergi kemana-mana. Karena kelinci ini termasuk santapan predator yang paling rendah tingkatan dari piramida makanan. Jadi dia inilah yang paling lemah. Makanya kucing hutan pun mau makan dia gitu kan. Nah, jadi dia ini paling ketakutan. Maka kalau saya melihara kelinci, saya itu bermain kelinci sebenarnya udah 10-15 tahun. Masih fokusin ternak itu adalah yang beberapa tahun, 3-4 tahun. Jadi kalau dimasukin, nanti dia ngerasa stres, anak itu dimakan. Kalau kucing hanya makan, anak kucing dimakan kucing. Kalau kucing itu melahirkan laki berbelang 3 warna. Kenapa? Karena kromosomnya ada yang kurang. Kucing itu tahu nggak bakal sehat ini anak, maka dimakan. Bukannya hebat, bukannya kita punya kucing belang 3 itu hebat, bukan kan? Itu kan mitos. Yang benar itu kromosomnya ada yang kurang. Mungkin kalian sudah belajar itu. Jadi itu dimakan. Jadi langka memang. Langka bukan karena bagus, karena bakal gedenya penyakitan itu. Laki yang 3 warna karena kromosomnya ada yang hilang. Nah kalau kelinci dia itu dia lihat ada predator. Nah misalnya dia sudah melahirkan gitu ya. Ada kucing tuh. Bisa dimakan itu anaknya. Dibunuhnya, pukulnya kepalanya. Saya udah pernah nyaksikan itu. Atau selama masa kehamilan dia merasa nggak nyaman. Begitu anaknya lahir, udah pada dimakan itu. Dan ini sisain 1-2. Tapi kelinci lebih kejam. Kalau mau contoh sesi ada di sini. Nah ini. Ini kemarin anaknya banyak ini. Ada 10, tinggal 2. Ini semuanya ini kandang kelinci. Semuanya ini kandang kelinci. Kelincinya satu jenis apa ada beberapa macam, Pak? Banyak macam. Ada Holland Loop, ada Dutch, ada New Zealand, ada Angora, ada Plymouth Giant, German Giant, ada Netherland Dwarf, banyak sih. Jenisnya banyak. Jatuh. Ini kalau dijual berapa Pak satunya tuh? Tergantung jenis, tergantung umur, tergantung tipe, macam-macam. Nah kalau yang seperti ini udah siap produksi. Ini berkisar dari 500 sampai 750 ribu. Oh, jadi kalian memang ditugasin kambing ya? Apa ada yang lain? Ada yang ayam? Ada sapi juga, Pak. Sapi boleh. Oh sapi boleh. Itu kelompok ternak gitu. Hmm. Kelompok ternak. Iya, iya. Di semester berapa tadi? Semester ini. Sama-sama ini semester 5. Iya. Rumahnya di mana asli? Saya di Tanggamus, Pak. Oh, Tanggamus sebenarnya banyak juga ya. Saya aja kemarin pernah ngambil di Gisting. Kadang ke petani-petani kampung sana saya ngeborong. Oh, apalagi saya waktu itu belum breeding ya, fattening, penggemukan. Jadi saya itu ke petani-petani daerah itu beli borongan, ngerut kan harganya murah, yang kecil-kecil itu nanti digedein. Tapi sekarang saya jarang karena udah mulai breeding sendiri. Jadi jarang beli lagi. Sekali ini hamil, ini lagi punya anak.
Kan beda kan antara yang hamil-hamil skatnya kecil, yang punya anak ada besar. Tahu saya kenal sama dosennya. Siapa dosennya namanya? Pak Madi. Ini kalau saya lihat wajahnya mungkin tahu sudah umurnya berapa tahun. Ada 50 tahun. Ada mungkin lebih. Mungkin lebih lah. Ini kalau saya tak lihat Dokter wajah. juga ya Pak? Iya Pak Madi, terus Pak Pur. Ngajar juga dia di Mila ya. Iyalah, yuk. Gak apa-apa bertiga juga. Oh, satu untuk moto ya. Untuk dokumentasi ya. Lagi Memang saya juga seperti itu dengan mahasiswa saya gitu. Nah, harus saya dokumentasikan. Enggak, sekarang ini bisa dicuplik dari internet kan, dari Google, dari YouTube bisa dicuplik. Udah. Terima kasih ya Ya. Pak. Bu. Iya, Iya, iya. sama-sama. Nah, Hati-hati di jalan. salam. Salam.